Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, Yesus dikandung, dilahirkan dengan miracle. Sepanjang kehidupan dan pelayanannya penuh miracle. Puncaknya saat kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Dan dia memberikan amanat agung untuk melipat gandakan miracle-miracle itu kepada para muridnya termasuk kita saat ini. Bahkan dia akan datang pada puncak miracle di awan-awan di akhir zaman. Dia akan datang menjemput kita. Bersama Yesus kita akan jadi alat menerima dan jadi alat miracle-nya. Saat ini kita akan belajar dari topik tema yaitu jangan membatasi Tuhan. Jangan membatasi Tuhan. 1 Raja-Raja 17 dan 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ini ucapan Elia kepada janda Sarfat, yang sudah memberikan makan kepada Nabi Elia. Dan ini sangat powerful, cocok untuk kita di era pandemi saat ini. Anda dengarkan suara Tuhan atau suara hantu, mohon maaf. Suara kebenaran atau hoax yang tidak jelas. Ketika Tuhan menghukum Raja Ahab karena membawa bangsa Israel menyembah berhala yaitu Baal, dewa hujan, dewa kesuburan. Lalu Elia disuruh pergi ke Sarfat. Karena seluruh Israel mengalami musim kemarau. 7 musim, 3,5 tahun. Kedegilan Ahab membuat seluruh negeri menderita. Karena keras kepalanya Ahab, Elia berkata, kalau tidak kukatakan hujan tidak turun. Pertama tentunya Elia dianggap orang gila. Tapi terbukti yang Ahab lah yang gila. Gila wanita, gila jabatan, dan gila penyembahan berhala. Kedegilan Ahab membuat seluruh negeri menderita, tak terkecuali Sarfat. Sarfat adalah sebuah kota kecil di dekat Sidon. Tapi perintah Tuhan sangat spesifik kepada Elia. Pergilah ke Sarfat, seorang janda akan memberimu makan. Kalau kita disuruh pergi ke seorang yang kaya, pengusaha, kita lebih nyaman rasanya. Tapi kalau janda yang sederhana, tentu kita akan cukup bingung. Tapi itulah, Elia harus taat. Kita bayangkan, dampak kelaparan hebat pada sebuah kota. Tidak ada hujan, tidak ada embun, sungai kering. Elia sempat di Sungai Kerit diberikan makan hamburger, daging, dan roti. Namun waktu Sungai Keritnya berhenti, Elia disuruh ke Sidon, di Sarfat. Sedangkan Sarfat adalah kota kecil. Kalau sebelumnya Elia bertahan di Sungai Kerit mungkin masuk akal karena setidaknya ada air untuk bertahan hidup. Tapi ternyata berhenti juga. Maka kondisi Sarfat saat itu dapat dipastikan akan lebih menyedihkan lagi dibandingkan Sungai Kerit. Sarfat berarti tempat peleburan logam. Sebuah kota yang mengandalkan pendapatannya dari tempat peleburan logam. Kumuh, kotor, dan penuh dengan besi-besi yang tidak terjual. Karena tidak ada yang membeli. Sarfat mengandalkan pendapatan dari alat-alat bercocok tanam. Bagaimana bercocok tanam bila tidak ada hujan, air, bahkan embun. 1 Raja-Raja 17-12 mencatat, waktu Nabi Elia berkata kepada perempuan itu, berikan roti kecil itu kepadaku untuk aku makan. Ingat, secara sisi yang negatif, seolah-olah Elia tega banget. Jandanya miskin, tepungnya sedikit,
egois banget. Tidak. Justru Elia sedang menyediakan persediaan untuk janda itu. Kalau dia taat. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku pun sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati, selesai. Wow, betul-betul membatasi kuasa Tuhan. Dari ayat ini bisa tergambarkan bagaimana kondisi Sarfat saat itu. Janda itu tahu apa yang dimiliki saat itu. Tidak cukup untuk hidupnya dia sendiri, apalagi untuk Nabi Tuhan. Saat Elia datang dan meminta minum, ia masih sanggup memberikan. Tapi saat Nabi itu minta makan, janda itu menjelaskan keadaannya dengan penuh kegetiran. Roti yang dibuat dengan segenggam tepung dan sedikit minyak adalah menu makanan bukan untuk mengenyangkan. Lebih ke arah menu penghabisan untuk menjelang kematian. Seorang janda yang sudah sangat sulit hidupnya, dengan seorang anak tanpa suami yang membantunya, maka roti yang dibuat janda itu adalah lambang keputusasaan. Seringkali saat keputusasaan melanda hidup kita menjadi liar tak karuan. Mengharap bantuan yang tak kunjung datang. Tidak berdaya karena keterbatasan. Marah pada semua orang yang tidak peduli kepada keadaan kita. Tak jarang orang mengambil jalan pintas dan gelap mata. Karena itu kita perlu jalan keluar. Dan ternyata Nabi Elia memberikan sebuah solusi jalan keluar. Itu yang diharapkan oleh janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepada janda itu, perempuan itu, janganlah takut. Pulanglah ke rumahmu, buatlah seperti yang telah kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Wow, sangat-sangat berani. Elia sedang membuatkan sebuah penyediaan. Elia sangat memahami keadaan janda tersebut. Elia mengingatkan janda itu bahwa yang diminta tidak seberapa. Seringkali kita membatasi pemberian kita saat kita merasa tidak memiliki banyak. Padahal apa yang kita miliki bisa saja sangat berarti bagi orang lain yang jauh lebih sulit keadaannya. Saat pandemi ini, kita sering diingatkan untuk menjaga kebutuhan kita sendiri. Cenderung fokus pada keluarga atau orang-orang yang kita kasih. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu membela dirinya sendiri? Bagaimana dengan buruh yang di PHK, penjual keliling, orang-orang miskin, orang-orang papa di sekitar kita? Tuhan pun ada untuk mereka melalui perantaraan kita. Tangan kita, hati kita, pemberian kita dinantikan mereka. Dan itu disebabkan karena semata-mata Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk memberi dan berbagi. Kita diberi lebih, kita diberi kasih karunia lebih. Bukankah lebih baik tangan yang memberi daripada tangan yang meminta? Kita naikkan pujian ini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan,
tabun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 1 Raja-Raja 17 ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh perantaraan Nabi Elia. Wow. Apakah minyakmu tinggal sedikit, tepungmu tinggal sedikit, taat kepada Tuhan Allah kita. Kelihatannya ini sebuah kisah fiksi, enggak, nyata, real. Anda bisa cek di Google Map, daerah Sidon ada, Sarfat ada. Dan ini menarik sekali, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Contohnya, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya cukup dengan modal 5 roti dan 2 ekor ikan dari anak kecil yang punya jatah langsung makanan hari itu, dan cukup. Musa menghadap Firaun hanya dengan apa yang dia punya, tongkat. Apa yang ada padamu? Ada poin-poin penting yang dalam mujizat janda di Sarfat dapat kita teladani dalam kehidupan kita menghadapi pandemi di saat-saat sekarang ini. Dan kita akan melihat ternyata itu semua membuat kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Ingat, bagi manusia nggak mungkin, bagi Tuhan sangat mungkin. Kita naikkan pujian ini dengan iman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Kita nyanyikan bersama-sama dengan iman dan masuk kepada aplikasi. 3 aplikasi tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Ada 3 bagian kita yang kita bisa teladani untuk kita hari-hari ini tidak membatasi kuasa Tuhan. Yang pertama, menyediakan diri. Janda itu menyediakan Elia makan dan minum walaupun awalnya dikerjakan dengan enggan. 1 Raja-Raja 17 ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku dapat minum. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini sediakan dirimu. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ekor ikan menyediakan diri. Musa menyediakan diri memberikan dirinya dan tongkatnya. Anda mungkin tidak punya banyak, tapi kau punya sedikit, cukup. Di kisah yang lain, Elisa melipat gandakan minyak janda juga, hanya karena ada minyak dikit dengan tempayan-tempayan pinjaman. Dan dahsyat sekali. Bisa bayar hutang dan bisa menghidupi kehidupannya hanya dengan menyediakan diri. Hari-hari ini jangan nunggu orang lain. Mulai dari diri, menyediakan diri. Ini aku Tuhan. Utuslah aku, ini aku, pakailah aku. Jangan tunggu orang lain, jangan suruh orang lain. Menyediakan diri. Apa yang Anda punya? Minimal nafas yang masih kau punya. Minimal kehidupan keluargamu yang kau punya. Panggilanmu, visimu, hidupmu. Kekasih-kekasih Tuhan, 3 langkah untuk tidak membatasi kuasa Tuhan. Yang pertama adalah menyediakan diri. Yang kedua adalah jangan takut. Elia berkata, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ketakutan membuat kita tidak berani berbuat apapun juga. Bahkan sering kita menjadi kalut, terhanyut, lalu akhirnya nggak ada action apapun. Menyerah. Kedua langkahnya adalah jangan takut. Lawan dengan percaya. Pujian ini akan memberi kita inspirasi untuk tidak menyerah dengan takut, tapi menggantinya dengan percaya, percaya, dan percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya,
selalu ku percaya. Jadi janda di Sarfat ini memilih untuk melawan ketakutannya dengan percaya. Sehingga dia berani melangkah, memberi makan nabi itu dan minum nabi itu. Walaupun itu agak berat, tapi dia pilih percaya, dan kita juga harus selalu percaya. Yang ketiga terakhir, setelah Anda dan saya, pertama adalah siap-siap untuk terus-menerus dalam rencana yang sempurna, menyediakan diri, terus jangan takut. Maka yang ketiga adalah saya dan saudara harus menindaklanjuti tidak takutnya dengan bertindak. Jadi iman disertai ketaatan. Percaya disertai ketaatan. Jangan ngaku percaya-percaya tapi tidak mengerjakan yang kita percayai. 1 Raja-Raja 17 ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh perantaraan Nabi Elia. Wow. Bapak Ibu Saudara, apa hari-hari yang belum Anda taat lakukan? Contoh, menanti-nantikan Tuhan, engkau akan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah, terbang melintasi batas. Mulai menabur, mulai menanam, mulai berbagi, mulai memberi. Taat, lakukan, action. Anak kecil itu memberikan langsung makanannya kepada murid Yesus untuk diserahkan kepada Yesus. Kalau nggak ada mukjizat, dia nggak makan hari itu. Tapi dia siap. Dan sisa 12 bakul. Pastikan hari-hari ini kita bukan hanya tidak takut. Waktu Anda dan saya tidak takut, mulai Anda menangkap firman-Nya. Karena kalau Anda tidak takut, lalu Anda diam aja, sama aja takut. Menyadarkan diri, jangan takut, dan saya dan saudara melaksanakan iman dengan ketaatan. Apa aja taat? Taat, 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 taat. Taat itu dari depan, taat dari belakang, taat dari atas, taat dari bawah, taat. Hasilnya apa? Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum dia akan diberi minum. Pastikan hari ini Bapa adalah Bapa yang penuh kasih yang memberi. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini dengan diberikan anaknya. Yesus memberikan nyawanya. Kita hari ini siap untuk action, action, action. Pastikan jangan membatasi kuasa Tuhan. Bukan hanya cukup dengan ibadah kita online, onsite, memuji menyembah di lingkungan kita. Mulai keluar, berbagi. Menjadi garam dan terang, berbagi. Mendoakan bangsa dan negara, berbagi. Membagi berkat yang kita punya. Mungkin tidak banyak. Apa yang kau punya? Miliki hati yang mulia seperti orang Samaria yang berbaik hati. Miliki hati yang mulia seperti anak yang memberikan langsung makanannya. Seperti janda Sarfat ini. Hari-hari ini pastikan engkau tidak kekurangan, tapi engkau berkelebihan. Karena engkau memberi. Sebagai penutup. 2 danau di Israel adalah Danau Galilea di atas dan Danau Laut Mati di bawah.
Kenapa dia mati? Karena dia menerima dan tidak menyalurkan. Memang dia adalah kondisinya rendah di bawah permukaan laut. 300-400 meter. Sedang Galilea cukup 90-100 di bawah permukaan laut, tapi dia bisa mengalirkan ke bawah. Di mana laut mati itu mati, danau Galilea danau kehidupan, banyak ikan, banyak kehidupan. Anda mau jadi danau yang mati atau hidup? Karena itu terima dan salurkan, terima dan salurkan. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, ampuni kalau kami sempat hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kami belajar di janda di Sarfat ini. Untuk yang pertama, menyediakan diri. Kedua, tidak takut. Ketiga, percaya dengan melakukan percaya kami. Iman disertai tindakan. Karena itu kalau ada di antara kami yang terhilang, kamu bertobat. Kamu menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati. Kami dan seisi rumah kami. Seperti Kisah Rasul 16 ayat 31. Dalam nama Yesus. Amin.